Gundica Marjana oleh Sri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj 30 Juni 1992. If someone takes to the path of karma, jnana or yoga, what he does? He pierces. You understand? He pierces the body of Krishna with a very pointed spear. Sri Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj berkata, jika seseorang mengambil jalan karma, jnana yoga, apakah yang berarti dilakukannya? Dia menusuk. Apakah Anda mengerti? Dia menusuk badan Krishna dengan sebuah tombak yang sangat runcing. This pointed spear pierces the body of Krishna. That is karma jnana yoga. Like that. No question of karma jnana yoga. It's pure bhakti. You understand? Pure bhakti. That Mahaprabhu taught us. These are like dry grasses, dust, pebbles. Tombak runcing ini menembus badan Krishna. Itulah karma. Jnana yoga seperti itu. Tidak ada persoalan tentang karma. Jnana yoga dalam bhakti yang murni. Apakah Anda mengerti? Bhakti yang murni. Bhakti yang murni inilah yang Mahaprabhu ajarkan pada kita. Tetapi karma, jnana yoga ini seperti rumput kering, debu, dan kerikil. You understand? And Mahaprabhu cleansed neatly, cleanly, spotlessly, everything, not a spot. Take on dust will be there. And throw it away, far away from the compound. Because when storm will come again, they will re-enter. Apakah Anda mengerti? Dan Mahaprabhu membersihkan segalanya dengan rapi, bersih, tanpa noda. Tidak ada satu titik pun, tidak ada satu titik debu pun di sana. Dan membuang hal kotor itu jauh, menjauhi area tersebut, karena ketika badai datang, hal kotor itu akan masuk kembali. Never re-enter again. After that, some very minute, tiny, very, very minute spot may be there, dust may be there. Very, very minute. That should be also completely cleaned up. Jangan pernah biarkan hal kotor itu masuk kembali. Selanjutnya, masih ada beberapa bagian kecil, sangat kecil. Bagian kecil mungkin masih tersisa dan setitik debu barangkali masih ada di sana. Apakah Anda mengerti? Sangat kecil. Debu kecil tersebut juga harus dibersihkan sepenuhnya. What are those very minute specks? Just like they are kutinati pratisthasa jivahinsa, this kapatya, duplicity, crookedness, you understand, running after, what is that? Name, fame, prestige, adoration. Apakah titik-titik debu kecil itu? Debu seperti apakah itu? Itu adalah kutinati, pratista, laba, jiwa himsa. Kapata ini, sikap bermuka dua. Kemunafikan, apakah Anda mengerti? Mengejar nama baik, kemasyuran, penghormatan, pujian. Jiva hinsa, that is
always envious. Is envious. Those who are after pratishtha, name, fame and prestige, they go to some secluded place, solitary place, do their bhajan, nirjan bhajan. Jiwa himsa. Itu berarti selalu iri. Dia selalu iri hati. Mereka yang mengejar pratista, nama baik, kemasyuran, dan penghormatan. Mereka pergi ke suatu tempat terpencil, tempat sunyi, melakukan bhajan. Nirjana bhajan mereka. Do you understand? They don't remain in this society, association sadhus. Thereby, they cheat the innocent people. Apakah Anda mengerti? Mereka tidak tinggal dalam masyarakat ini, dalam pergaulan para sadhu. Dengan cara demikian, mereka menipu orang-orang yang polos. Innocent people, persons think a great sadhu is a great sadhu, doing nirjan bhajan. You understand? Thereby, those people will give him some respect. That is, la puja pratishtha, name, fame and prestige. Orang-orang yang polos, orang-orang yang berpikir mereka adalah sadhu yang hebat. Dia adalah seorang sadhu yang hebat, melakukan nirjana bhajan. Apakah Anda mengerti? Dengan demikian, orang-orang polos itu akan menghormati mereka. Itu adalah laba, puja, pratista, nama baik, kemasyuran, dan penghormatan. And he doesn't come out, he doesn't preach the message of Guru and Gauranga Krishna. You understand? He always stays in secluded place and does his own bhajan and just presents himself as a great sadhu before the innocent people, thereby cheats them. This is pratishtha. Dan dia tidak pergi keluar. Dia tidak mengajarkan pesan Guru dan Gauranga Krishna. Apakah Anda mengerti? Dia selalu tinggal di tempat terpencil dan melakukan bhajannya sendiri. Dan hanya menampilkan dirinya sebagai sadhu yang agung di hadapan orang-orang yang polos. Dengan demikian, menipu mereka. Ini adalah pratista. Then Nisiddhachara, we have this four regulative principles. He breaks that, person breaks that regulative principle and says, I am great sadhu. Don't you know me? I am very great. I am like Lord Shiva, who could drink the whole ocean of poison. Selanjutnya adalah acara. Kita memiliki 4 prinsip yang mengatur ini. Dia melanggarnya. Orang itu melanggar prinsip-prinsip yang mengatur dan berkata, Aku adalah sadhu yang agung. Tidakkah kau mengenalku? Aku sangat hebat. Aku seperti Dewa Siwa yang bisa meminum seluruh lautan racun. I have Sakti, I have. Why will he follow all these things? No visiting, meditating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. I can digest or burn all these things. Aku punya sakti seperti itu. Aku memiliki kemampuan itu. Mengapa aku harus mengikuti semua aturan ini? Yaitu tidak makan ikan, daging, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak ada hubungan badan yang terlarang. Aku bisa mencerna atau membakar semua hal ini. I'm like a fire, don't you know me? He says like that. Oh, very great sadhu, right. He is very great. These bhaktas, Vaishnavas, low. Aku seperti api. Apa kau tidak mengenalku? Dia berkata seperti itu. Oh, sadhu yang sangat agung. Baiklah. Dialah orang yang sangat hebat. Para bhakta ini, para Vaishnava, mereka rendahan. Then he runs after them. All right, very great. He can burn all these things. He can do anything. He can smoking ganja. He may enjoy sex. Intoxication, liquor. 24-hour liquor.
Lalu orang polos ini mendekati mereka. Baiklah, sangat hebat. Dia bisa membakar semua ini. Dia bisa melakukan apapun. Ia bisa menghisap ganja dan menikmati hubungan badan, mabuk-mabukan, minum minuman keras selama 24 jam. I am Indra now. You see, such person is such person. Do you understand? And those are innocent, they are cheated by that. Aku Indra sekarang. Anda lihat, dia orang yang licik. Dia orang yang licik. Apakah Anda mengerti? Dan mereka yang polos, mereka ditipu oleh orang-orang tersebut. This is Dasara, and those people flatter him and pay respect to a great sadhu. And these are lowest. They have so many restrictions. No visiting, no meeting, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Ini disebut dengan istilah acara. Dan orang-orang itu menyanjungnya dan memberi hormat. Kau adalah sadhu yang agung. Dikatakan bahwa ada begitu banyak batasan. Tidak, 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 tidak. Tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak ada hubungan badan yang terlarang. Then what is that? He can do everything and burn it. I want that thing. Why this one? Then that great sadhu. All nonsense. This is Nisiddhata. This is Nisiddhata. Orang polos itu berkata, lalu untuk apa aturan dan batasan itu? Dia bisa melakukan segalanya dan membakarnya. Saya menginginkan hal itu. Mengapa mendengarkan aturan dan batasan tersebut? Karena itulah, mereka adalah sadhu yang hebat. Itu adalah hal yang tidak masuk akal. Ini adalah nis acara. Ini adalah nis acara. This is Udadrabalya. Anartha. That's the category of anartha. Trisanga karmi jnani anyabhasi. Krishna cannot develop bhakti at all. Ini adalah Hridaya Dorbalya Anarta. Ini termasuk dalam kategori anarta ini. Trisanggi, Karmi, Gyani, Anyabilasi, Krishna Abhakta tidak dapat mengembangkan bhakti sama sekali. They cannot make Krishna seated in their heart. It is completely filled with all these nasty, filthy things anartha. Mereka tidak dapat membuat Krishna duduk di dalam hati mereka. Hati mereka sepenuhnya dipenuhi dengan semua hal yang menjijikan dan kotor ini. Anarta. Again and again Mahaprabhu made his men devotees, associates pour water, then stand and cleansing the broom, then with the dry pieces of cloth, again and again and again, even a spot will not be there inside. He did it like that. Berkali-kali Mahaprabhu menyiram, membuat orang-orangnya, para penyembah, rekan-rekannya menyiramkan air. Apakah Anda mengerti? Dan membersihkan dengan sapu. Kemudian dengan potongan kain yang kering, membersihkannya. Lagi dan lagi dan lagi, bahkan satu titik noda pun tidak akan ada di sana. Seperti itulah yang beliau lakukan. Singhasan with Lord Jagannath, Krishna will sit there. Then it will become as sparkling as, what is that? Crystal. So peaceful, so calm, so quiet, no burning, nothing, no spot. Then Krishna will sit there. That's a fit place. Simhasana, di mana Sri Jagannath, Krishna akan duduk di sana. Maka tempat itu akan menjadi berkilau seperti kristal. Kristal, begitu damai, sangat tenang, sangat menyejukkan. Tidak ada panas, tidak ada.
Tidak ada setitik pun hal yang mengotori. Kemudian Krishna akan duduk di sana. Itu adalah tempat yang pantas untuk Krishna. Otherwise, Krishna will never say that. This is the mystery behind Gundicha Marjan Leela, cleansing Gundicha temple outside and inside. Sometimes everything is cleaned out nicely, but some spot is there. Very tiny spot is there also. Very not even there not tiny spot at all. Jika tidak bersih, maka Krishna tidak akan pernah duduk di sana. Inilah makna tersembunyi di balik Gundicha Marjana Lila. Membersihkan tempel Gundicha di luar dan di dalamnya. Kadang-kadang semuanya sudah dibersihkan dengan baik. Tetapi ada beberapa tempat di sana, ada setitik yang kotor yang sangat kecil. Bahkan titik kecil itu sama sekali bukan hal kotor. Mahaprabhu, with his own Jogapata, rubs it very again and again, rubs even take out all this tiny spot, even single spot is there, spotless, completely spotless. Mahaprabhu dengan yoga patanya sendiri tetap menggosoknya dengan sangat lagi dan lagi. Menggosok dengan merata untuk membersihkan semua titik debu yang kotor. Agar tidak ada seditik debu pun, bahkan tidak ada satu titik pun debu kotor di sana. Tempat tersebut akan menjadi tanpa noda, benar-benar bersih, tanpa setitik debu. You understand? Completely spotless. Otherwise, Krishna will never sit there. Apakah Anda mengerti? Sangat bersih. Jika tidak, Krishna tidak akan pernah duduk di sana.